Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Dewi dengan NIM 64221 Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Penganggaran Program Pengembangan Kompetensi Pegawai PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter. Pada bagian identitas jurnal ini memiliki nama Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah. Bervolume 6, bernomorkan 4, dan diterbitkan pada tahun 2024. Jumlah halaman pada jurnal ini sebanyak 11 halaman dengan judul Jurnal Penganggaran Program Pengembangan Kompetensi Pegawai PT Kereta Komuter Indonesia KAI Komuter. Jurnal ini ditulis oleh Chandra Wijaya dan Sawitri Budi Utami. Pada bagian abstrak jurnal, jumlah paragrafnya sebanyak 5 dengan jumlah halaman setengah halaman, ukuran spasi 1. Dan pada uraian abstrak jurnal ini membahas masalah ketidaksesuaian anggaran program pengembangan kompetensi pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia dengan realisasinya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada bagian pendahuluan, di dalam jurnal ini membahas masalah ketidaksesuaian anggaran program pengembangan kompetensi pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia dengan realisasinya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian, jurnal ini menunjukkan bahwa PT Kereta Komuter Indonesia menggunakan pendekatan campuran antara bottom up dan top down dalam menyusun anggaran program pengembangan kompetensi pegawai. Proses penganggaran melibatkan tahapan persiapan, penyusunan, ratifikasi, implementasi, dan pertanggungjawaban. Anggaran disusun berdasarkan gap pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai serta kebijakan perusahaan disahkan dalam rapat umum pemegang saham dan dilaporkan dalam laporan manajemen. Jika anggaran melebihi RKAP, opsi yang dapat diambil antara lain mengajukan program baru atau melakukan transfer budget. Proses penganggaran juga melibatkan tahap ratifikasi dan implementasi dengan saran untuk perencanaan yang matang dan mempertimbangkan realisasi anggaran. Kesimpulan dari jurnal ini, PT Kereta Komuter Indonesia menggunakan pendekatan campuran antara bottom up dan top down dalam menyusun anggaran program pengembangan kompetensi pegawai. Anggaran disusun berdasarkan gap pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai serta kebijakan perusahaan. Proses penganggaran melibatkan tahapan persiapan, penyusunan, ratifikasi, implementasi, dan pertanggungjawaban. Saran untuk penelitian selanjutnya termasuk mempertimbangkan aspek kualitas, kompetensi pegawai, dan kinerja pegawai. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini diantaranya pada bagian kelebihan, jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memungkinkan untuk mendapat pemahaman yang mendalam tentang proses penganggaran program pengembangan kompetensi pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia. Metode ini juga memungkinkan penelitian untuk menggali informasi secara detail melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kekurangan pada jurnal ini tidak ada informasi yang menyebutkan evaluasi terhadap efektivitas atau dampak dari implementasi pendekatan campuran antara bottom up dan top down dalam penganggaran program pengembangan kompetensi pegawai di PT Kereta Komuter Indonesia. Sekian presentasi mengenai analisis jurnal yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.